Kalau kamu mau selamat sampai pagi, ikuti aturan desa ini. Mayat itu berdiri tepat di belakang Jati. Kulitnya hitam kebiruan, perutnya sobek seperti pernah dibedah paksa, dan wajahnya tidak punya identitas. "Aku belum pulang," bisiknya. Jati menjerit dan refleks menoleh ke belakang. Saat itulah ia sadar, satu desa telah berbohong padanya. Jati turun dari bus tua tepat ketika matahari mulai condong ke barat. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 17:12. Udara desa itu terasa lebih dingin dari yang seharusnya, seperti senja yang datang terlalu cepat. Angin menyapu pelan jalan tanah, membawa bau rumput kering bercampur sesuatu yang amis. Bau yang membuat perutnya mual tanpa sebab. Sudah 7 tahun ia pergi merantau. Dalam ingatannya, desa ini selalu ramai menjelang maghrib. Anak-anak berlarian, suara ibu-ibu memanggil dari dapur, ayam-ayam yang ribut sebelum masuk kandang. Tapi sekarang, terlalu sepi. Tidak ada satupun suara manusia, bahkan serangga pun seperti enggan berbunyi. Langkah kaki Jati menggema sendirian di jalan utama. Rumah-rumah berdiri rapat, namun jendelanya tertutup rapat oleh papan kayu. Beberapa pintu sudah dikunci, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Jati berhenti di depan rumah Pak Wiryo, tetangga lamanya. Ia mengangkat tangan, berniat menyapa. Belum sempat suara keluar dari mulutnya, pintu itu ditutup keras dari dalam. Jati tertegun. Dari balik jendela, sepasang mata menatapnya. Tatapan itu kosong, bukan marah, bukan takut. Lebih seperti orang yang sudah menyerah. Perlahan, tirai ditarik memutus pandangan mereka. Semakin jauh ia melangkah, semakin cepat desa itu menghilang. Lampu-lampu dimatikan satu persatu. Asap dapur lenyap. Suara pintu dikunci terdengar beruntun, seperti ritual yang dilakukan serempak. Seorang ibu yang sedang menjemur pakaian panik saat melihat Jati. Ia langsung menyambar kain-kainnya, bahkan yang masih basah, lalu menarik anak kecil di sampingnya. "Mas, Bu, saya Jati, anaknya Pak. Masuk!" teriak sang ibu pada anaknya. Suaranya pecah. Pintu ditutup, disusul bunyi kunci diputar 2 kali. Jati terpaku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Azan maghrib mulai berkumandang, terdengar sayup dan serak, seolah muazin membacanya dengan napas tertahan. Pada takbir pertama, angin mendadak berhenti. Udara menjadi berat. Jati merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan jelas. Dari arah kebun bambu di ujung desa, terdengar suara aneh. Bukan langkah kaki, bukan hewan. Suara itu seperti sesuatu yang diseret di tanah, pelan, berat, dan basah. Jati menelan ludah. Ia menoleh ke arah suara itu. Di antara batang-batang bambu yang rapat, bayangan hitam bergerak perlahan, seolah sedang mencari jalan keluar. Tiba-tiba sebuah suara berbisik dari belakangnya, sangat dekat. "Kamu pulang, tapi tidak pamit sama yang mati." Jati membeku. Dan untuk pertama kalinya, sejak menginjakkan kaki di desa itu, ia sadar satu hal. Desa ini tidak menunggu malam. Desa ini bersembunyi darinya. Jati melangkah pelan menyusuri jalan utama desa, mencoba menenangkan nafasnya sendiri. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaan orang lama pulang kampung, asing, canggung, dan berlebihan. Namun setiap langkah justru membuat dadanya semakin sesak, seolah udara desa ini menolak paru-parunya. Di sebuah warung kecil yang setengah tertutup, Jati melihat cahaya redup dari lampu minyak. Ia mendekat, berharap menemukan wajah ramah, atau setidaknya seseorang yang mau berbicara. Tirai warung terbuka sedikit, memperlihatkan beberapa orang duduk berjejer. Mereka semua berhenti bergerak saat melihat Jati. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang berdiri, hanya tatapan. Mata-mata itu menempel padanya, dingin dan kosong, seperti menatap peti mati yang lupa ditutup. Salah satu lelaki tua menggerakkan bibirnya, nyaris tak bersuara.
Kamu seharusnya tidak pulang hari ini. Jati membuka mulut, hendak bertanya apa maksudnya. Tapi sebelum suara keluar, seorang perempuan langsung memadamkan lampu warung. Tirai ditutup cepat. Dari dalam terdengar suara kursi digeser dan pintu belakang dibuka. Warung itu menghilang. Jati berdiri sendiri di depan bangunan gelap. Ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Langkah kakinya berlanjut, kali ini lebih cepat, menuju rumah lamanya. Tapi di setiap sudut jalan, ia merasa diawasi. Di depan musola kecil, beberapa warga berdiri berkelompok. Mereka tidak sholat, tidak berbincang, hanya berdiri menghadap ke arah kebun bambu. Punggung mereka kaku seperti patung. "Pak?" Jati mencoba menyapa. Serentak, mereka menoleh. Wajah-wajah itu pucat, mata mereka cekung, seolah kurang tidur bertahun-tahun. Salah satu pemuda maju selangkah, suaranya lirih tapi tegas. "Kalau masih mau hidup, pulang sebelum benar-benar gelap." "Kenapa, Mas? Ada apa sebenarnya?" tanya Jati, suaranya bergetar. Pemuda itu tertawa pendek, tawa yang terdengar lebih seperti isak. "Kami semua di sini sudah mati duluan setiap malam." Sebelum Jati sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara bambu saling beradu dari kejauhan. Krek, krek, pelan, berirama, seperti langkah kaki yang diseret. Wajah-wajah warga berubah panik. "Masuk rumah, kunci pintu, jangan biarkan dia lihat orang baru." Teriakan berbisik itu bersahutan. Dalam hitungan detik, warung kosong. Jalanan kembali sunyi. Bahkan suara azan Isya yang seharusnya menyusul maghrib tidak pernah terdengar. Langit semakin gelap, tapi tidak sepenuhnya malam. Awan menggantung rendah menekan desa seperti tutup peti mati. Jati berdiri di tengah jalan, nafasnya memburu, pikirannya kacau. Ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya dingin. Tidak satupun warga bertanya siapa dirinya. Tidak ada yang heran ia kembali. Seolah-olah kedatangannya sudah ditunggu. Dari arah kebun bambu, suara seretan itu berhenti. Lalu terdengar bisikan, kali ini jelas, berat, dan sangat dekat. "Yang hidup sudah pulang, sekarang giliran aku." Jati merasakan lututnya melemas, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar takut. Bukan pada hantu, melainkan pada desa yang memilih diam agar tetap selamat. Jati hampir tidak sadar bagaimana kakinya membawanya sampai ke rumah paling ujung desa. Rumah itu tampak lebih tua dari yang lain. Dinding kayunya menghitam oleh usia, atap gentengnya ditahan batu agar tidak terangkat angin. Di depannya tergantung lampu minyak yang menyala redup, seolah sengaja dibiarkan sebagai satu-satunya tanda kehidupan. Saat Jati berdiri ragu di depan teras, pintu rumah itu terbuka sendiri. "Masuk," kata sebuah suara tua, dalam, pendek. "Kalau masih mau selamat." Jati melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, pintu ditutup dan dikunci dari dalam. Suara klik itu terdengar terlalu keras di telinganya. Di dalam, bau dupa tua bercampur tanah basah menusuk hidung. Seorang lelaki renta duduk bersila menghadap dinding. Punggungnya membungkuk seperti menahan beban yang tidak terlihat. Rambutnya putih seluruhnya, matanya cekung namun tajam. "Mbah Nyoto?" tanya Jati pelan. Orang tua itu mengangguk tanpa menoleh. Tangannya sibuk meronce sesuatu dari benang hitam dan potongan bambu kecil. "Kamu pulang di hari yang salah. Atau mungkin justru hari yang sudah ditentukan." Jati menelan ludah. "Sebenarnya ada apa di desa ini, Mbah? Kenapa semua orang takut?" Mbah Nyoto akhirnya menoleh. Senyumnya tipis, pahit. "Takut itu sudah lewat. Sekarang mereka hanya bertahan." Ia berdiri perlahan lalu menunjuk lantai rumah. Jati baru sadar, di sana tergambar garis-garis kapur membentuk lingkaran dan simbol-simbol aneh, seperti penanda kuburan. Satu desa ini hidup di dalam malam yang sama, berulang-ulang. Dan malam ini, kamu ikut masuk.
Lampu minyak bergoyang. Angin dingin menyusup dari celah dinding, meski semua jendela tertutup. Mbah Nyoto menatap Jati lurus-lurus. Suaranya berubah berat seperti sedang membaca vonis. Dengar baik-baik. Kalau kamu mau hidup sampai pagi, ada 4 pantangan. Ia mengangkat satu jari. Pertama, jangan jawab panggilan setelah tengah malam. Suara yang memanggilmu bukan orang yang kamu kenal. Ia hanya memakai ingatanmu. Jari kedua terangkat. Kedua, jangan buka pintu jika diketuk 3 kali. Yang mengetuk sudah tidak punya tangan, tapi ingin masuk. Jari ketiga. Mbah Nyoto mendekat. Suaranya berbisik tepat di telinga Jati. Jangan pernah menoleh ke belakang. Sekali kamu melihatnya, dia tahu wajahmu, dan yang tahu wajahmu akan ikut. Jari keempat, terakhir. Keempat, jangan keluar rumah setelah maghrib sampai datangnya pagi. Di luar bukan desa, itu jalan pulang, milik mereka. Jati merasakan tenggorokannya kering. Kalau pantangan itu dilanggar? Mbah Nyoto terdiam lama. Lampu minyak berkelip, hampir padam. Awalnya dia cuma minta dikuburkan dengan layak, katanya. Tapi yang menjawab panggilan, sekarang dia minta teman pulang. Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara seretan pelan, sangat dekat, mengitari dinding rumah, seolah sedang mencari celah. Mbah Nyoto meraih tangan Jati kuat-kuat. Sekarang diam, karena dia sudah tahu kamu ada di sini. Dan tepat saat itu, dari arah pintu, terdengar suara ketukan pertama. Tap. Ketukan di pintu berhenti. Tidak ada langkah menjauh. Justru keheningan itulah yang membuat napas Jati tercekat. Mbah Nyoto tidak bergerak sampai suara seretan itu benar-benar menghilang. Baru setelah itu, ia melepaskan genggaman tangannya dan duduk kembali di tikar. Wajah tuanya tampak semakin kusut, seolah kisah yang akan ia ucapkan lebih berat daripada malam itu sendiri. "Kamu tahu kenapa kami menyebutnya jasad tanpa identitas?" tanyanya lirih. Jati menggeleng, karena dia tidak pernah diberi kesempatan untuk dikenal, bahkan setelah mati. Beberapa tahun lalu, tepat setelah musim hujan besar, warga menemukan sesosok tubuh di pinggir sungai kecil dekat kebun bambu. Tubuh itu tersangkut akar, membusuk sebagian, tapi jelas bukan korban lama. Yang aneh, tidak ada satupun warga yang mengenalinya. Wajahnya rusak parah, seperti dipukul berkali-kali. Sidik jarinya hancur. Pakaian yang dikenakan bukan milik orang desa. Tidak ada kartu, tidak ada tanda apapun yang bisa dijadikan pegangan. "Kami lapor ke perangkat desa," kata Mbah Nyoto. "Tapi semua takut urusan, takut namanya terseret." Malam itu, tanpa imam, tanpa doa, tubuh itu dibungkus karung dan diseret ke kebun bambu. Tempat yang sejak dulu dihindari karena dipercaya sebagai jalur makhluk penunggu. "Harusnya dikubur layak," suara Mbah Nyoto bergetar. "Tapi kami memilih cepat dan diam." Kuburan itu dangkal, tidak diberi nisan, bahkan arah kiblat pun tidak diperdulikan. Dan sejak malam itu, desa tidak pernah benar-benar tidur. Awalnya hanya mimpi buruk. Warga bermimpi seseorang berdiri di kaki ranjang, tubuhnya penuh tanah, mulutnya bergerak tapi tak bersuara. Lalu mimpi itu berubah jadi ketukan. Ketukan 3 kali, selalu 3. Setelah itu, orang-orang mulai mendengar panggilan. Suara istri yang sudah meninggal, anak yang merantau, orang tua yang telah dikubur 20 tahun lalu. Yang menjawab tidak pernah sama lagi, ujar Mbah Nyoto. Ada yang ditemukan duduk di teras sampai pagi, menatap kosong. Ada yang menghilang ke kebun bambu dan tidak kembali. Ada pula yang pulang, tapi bukan sepenuhnya dirinya. Dia tidak marah, lanjut Mbah Nyoto. Dia hanya penasaran. Penasaran? Jati mengernyit. Penasaran kenapa tidak ada yang mengakui? Kenapa tidak ada yang mendoakan? Kenapa
Mengapa tidak ada yang mau mengantarkan pulang? Angin malam menyelinap masuk, membuat api lampu minyak menari liar. Di sela-sela suara bambu beradu, Jati mendengar sesuatu yang membuat darahnya dingin. Tangisan pelan, tepat dari bawah lantai rumah. Sejak dikubur tanpa nama, kata Mbah Nyoto lirih, dia tidak ingin sendiri. Tiba-tiba, papan lantai berderit, seolah ada sesuatu yang merangkak di bawahnya, mengikuti suara mereka. Mbah Nyoto memejamkan mata. Dan sekarang Jati, dia sudah memilihmu. Memilih saya. Jati mundur satu langkah. Karena kamu orang luar, jawabnya. Dan orang luar selalu punya jalan pulang. Dari arah kebun bambu, terdengar suara panjang, seperti helayan napas terakhir seseorang yang baru bangkit dari kubur. Dan malam itu, Jati mulai mengerti. Yang dikubur bukan hanya jasad, tapi juga rasa kemanusiaan satu desa. Waktu merayap lambat di rumah Mbah Nyoto. Jam dinding tua berdetak berat. Setiap detiknya terasa seperti langkah kaki yang mendekat. Jati duduk bersandar di dinding, lututnya dipeluk erat, matanya menatap kosong ke arah pintu. Ia tidak berani tidur, tidak berani memejamkan mata terlalu lama. Angin malam berdesir melalui celah-celah papan, membawa suara bambu yang saling bergesekan. Krek, krek. Ritmenya tidak beraturan, seperti nafas orang yang sedang menahan sakit. Jarum jam perlahan melewati angka 12. 00:00. Jati menahan nafas. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa, sampai akhirnya sebuah suara memanggil namanya. Jati. Suara itu lembut, hangat, terlalu dikenal. Tubuh Jati menegang, tenggorokannya tercekat. Ia mengenali suara itu tanpa perlu berpikir. Itu suara ibunya. Suara yang sama yang dulu membangunkannya untuk sholat subuh. Suara yang memanggilnya pulang ketika ia terlalu lama bermain. Padahal ibunya meninggal 2 tahun lalu. Di kota, di rumah sakit. Jati, nak. Kali ini lebih dekat, seolah berdiri tepat di balik dinding. Air mata menggenang di mata Jati. Dadanya sesak oleh rindu yang belum pernah sembuh. Logikanya berteriak, mengingatkan pesan Mbah Nyoto, jangan jawab panggilan setelah tengah malam. Tapi hatinya lebih cepat. Bu, bisiknya lirih. Seketika udara di ruangan berubah dingin. Lampu minyak bergetar keras, hampir padam. Dari luar rumah terdengar suara seretan berhenti mendadak. Mbah Nyoto membuka mata, wajahnya pucat. Jati? Suaranya gemetar. Kamu barusan bicara? Jati menahan nafas. Saya cuma manggil ibu saya. Mbah Nyoto memejamkan mata, seolah menerima sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dia sudah dengar, katanya pelan. Sekarang dia tahu suara kamu. Suara ibunya terdengar lagi, tapi kali ini nadanya berubah. Tidak lagi lembut, ada sesuatu yang berat, serak, seperti suara orang yang berbicara sambil menahan tanah di mulutnya. Kamu jauh, nak. Aku capek nunggu. Langkah kaki terdengar di luar rumah, perlahan, diseret, mengitari dinding. Setiap langkah diiringi bunyi plak, plak, basah. Jati menutup telinganya. Ini bukan ibu saya, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Bukan, jawab Mbah Nyoto. Dia cuma pakai kenanganmu. Tiba-tiba suara itu berhenti tepat di depan pintu. Nafas berat terdengar jelas, sangat dekat. Kamu sudah jawab, sekarang giliran aku bicara. Dari bawah pintu, cairan hitam rembes masuk, berbau tanah dan darah lama. Papan pintu bergetar pelan, seperti ditekan dari luar oleh sesuatu yang tidak berdiri tegak. Jati gemetar hebat, tubuhnya terasa bukan miliknya lagi. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang terus berulang. Ia sudah melanggar pantangan pertama. Dan dari balik pintu suara itu berbisik, penuh kepuasan. Sebentar lagi aku minta yang kedua. Jam dinding berdetak keras. Tik, tok, tik,
menuju sesuatu yang lebih buruk daripada panggilan. Cairan hitam itu terus merembes dari bawah pintu, perlahan, konsisten, seperti sesuatu yang sengaja tidak terburu-buru. Bau tanah basah bercampur anyir darah lama memenuhi ruangan, membuat Jati mual dan pusing. Nafasnya pendek-pendek, dadanya naik turun tak beraturan. Mbah Nyoto segera berdiri, mengambil segenggam garam dari tempurung kelapa dan menaburkannya di depan pintu. Garam itu mendesis pelan saat menyentuh cairan hitam, lalu berubah abu-abu. "Jangan bergerak," bisik Mbah Nyoto. "Dan apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu." Suara nafas di luar berhenti. Keheningan itu jauh lebih menakutkan daripada suara apapun. Lalu terdengar ketukan pertama. Tok. Tidak keras, tidak pelan. Tepat, seolah tahu pintu itu akan didengar. Jati menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak. Jantungnya seperti akan meloncat keluar dari dada. Ketukan kedua menyusul. Tok. Lampu minyak bergoyang keras. Bayangan mereka berdua menari di dinding seperti sosok lain yang ikut mendengarkan. Ketukan ketiga datang dengan jeda lebih lama. Tok. 3 kali. Tepat seperti pantangan kedua. Dari balik pintu terdengar suara rintihan. Kali ini lebih jelas, lebih manusia. "Tolong. Dingin. Aku cuma mau duduk sebentar." Suara itu serak, patah-patah. Seperti tenggorokan yang lama terisi tanah. Jati merasakan dadanya ditarik oleh rasa iba yang tidak masuk akal. Tangannya bergerak sedikit ke arah pintu sebelum Mbah Nyoto menahannya keras. "Kalau kamu buka," desisnya, "yang masuk bukan cuma satu." Suara di luar berubah. Tangis pelan berganti tawa basah pendek. "Kalian semua sama. Waktu aku minta dikuburkan, kalian tutup mata." Pintu bergetar, bukan karena didorong, tapi karena sesuatu menempelkan tubuhnya dari luar. Jati bisa mendengar bunyi tulang bergesekan dengan kayu. "Sekarang, aku cuma mau masuk." Tiba-tiba, dari sela-sela papan pintu, terlihat sesuatu menyelip masuk. Bukan tangan, bukan kaki. Sehelai rambut hitam panjang kotor oleh tanah menyapu lantai seperti cacing hidup. Mbah Nyoto mulai membaca doa dengan suara gemetar. Keringat mengalir di pelipisnya. Garam di lantai mulai retak, seperti ditekan dari bawah. Jati terisak tanpa suara. Ia menutup mata, tapi suara itu justru terdengar lebih dekat. Jati. Bukan suara ibunya kali ini. Bukan suara siapapun yang ia kenal. "Aku tahu, kamu lihat aku dari balik pintu." Ketukan terdengar lagi. Bukan di pintu. Tok. Dari dinding belakang rumah. Tok. Dari jendela samping. Tok. 3 arah. 3 ketukan. 1 waktu. Mbah Nyoto berhenti membaca doa. Wajahnya pucat pasi. "Sudah terlambat," bisiknya. Dia tidak mengetuk lagi. Seluruh rumah berderit. Seolah ada sesuatu yang masuk tanpa membuka apapun. Dan di belakang Jati, lantai papan berbunyi pelan. Krek. Seperti ada langkah kaki basah yang baru saja mendarat. Langkah itu berhenti tepat di belakang Jati. Tidak ada suara napas, tidak ada bayangan di dinding. Hanya rasa dingin yang menjalar dari tengkuk sampai tulang ekor, seperti jari-jari basah yang menyentuh kulitnya perlahan. Mbah Nyoto berdiri kaku di seberang ruangan. Matanya melotot, menatap sesuatu di belakang Jati. Bukan dengan marah, bukan dengan takut, tapi dengan penyesalan. "Jangan," katanya lirih, hampir tak bersuara. "Jati, apapun yang kamu rasakan, jangan menoleh." Jati menggigil. Setiap otot tubuhnya menegang. Nalurinya berteriak untuk berlari, tapi kakinya seperti ditanam ke lantai. Di belakangnya, udara terasa berat,
seolah ada tubuh besar yang berdiri terlalu dekat. Lalu terdengar suara itu. Bukan bisikan, bukan rintihan. Suara orang berbicara tepat di belakang telinganya. Kamu bisa lihat aku sekarang. Nada suaranya datar, tenang, pasti. Seperti orang yang tahu jawabannya akan iya. Jati menutup mata. Dadanya sesak. Dalam kepalanya semua peringatan Mbah Nyoto berputar, tumpang tindih dengan suara ketukan, panggilan, dan rasa bersalah yang bukan miliknya sendiri. Aku cuma ingin dikenal. Suara itu berlanjut. Kamu saja yang mau mendengar. Sesuatu menyentuh bahu Jati, bukan tangan, lebih seperti gumpalan daging dingin yang berat. Refleks manusiawinya menang. Perlahan, sangat perlahan, Jati menoleh ke belakang. Dan dunia seakan berhenti. Di belakangnya, berdiri jasad itu. Tubuhnya tidak utuh. Dada sobek memperlihatkan tulang rusuk yang menghitam. Perutnya menganga, dipenuhi tanah dan akar bambu. Kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang terlalu lama terendam. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya permukaan rata seperti tanah kuburan yang belum digali. Namun, ketika Jati menatapnya, permukaan itu perlahan bergerak, retak, membuka. Mata muncul pertama, hitam, cekung, penuh rasa ingin tahu. Lalu mulut terbelah lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Nah, sekarang aku tahu wajahmu. Kepala Jati berdenging keras. Dunia di sekelilingnya memudar. Ia merasa ada sesuatu yang ditarik keluar dari dadanya. Bukan nyawa, tapi hak untuk sendiri. Mbah Nyoto berteriak, suaranya pecah. Tutup matamu, jangan tatap dia. Terlambat. Jasad itu mendekat. Bau tanah dan kematian menelan segalanya. Bibirnya yang robek bergerak pelan. Aku tidak mau sendiri lagi. Aku ikut pulang sama kamu. Tiba-tiba, semua lampu padam. Rumah itu sunyi total. Saat cahaya kembali beberapa detik kemudian, Jati sudah tidak berdiri di tempatnya. Hanya ada jejak tanah basah menuju pintu. Padahal pintu itu tidak pernah dibuka. Dan Mbah Nyoto terduduk lemas, menangis tanpa suara. Karena pantangan terakhir telah dilanggar. Dan yang melihat ke belakang tidak pernah benar-benar kembali sendirian. Pagi datang ke desa itu tanpa tanda-tanda perayaan. Matahari terbit pucat, seolah enggan menyinari tanah yang semalaman dipeluk dosa. Namun, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, desa bernafas lega. Pintu-pintu dibuka, jendela tak lagi terkunci. Ayam berkokok tanpa tercekik di tenggorokan. Warga berkumpul di kebun bambu, tempat jasad tanpa identitas dulu dikuburkan sembarangan. Dengan tangan gemetar dan mata sembab, mereka menggali ulang tanah itu. Kali ini, tidak ada yang menoleh ke arah lain. Tidak ada yang diam. Jasad itu diangkat, dibungkus kain kafan putih. Doa dipanjatkan. Nama tidak ditemukan, tapi niat dikukuhkan. Kuburan dibuat layak. Nisan sederhana ditancapkan, tanpa tulisan. Hanya penanda bahwa ia pernah diakui sebagai manusia. Sejak tanah terakhir diratakan, angin di kebun bambu berhenti menderu. Kutukan desa selesai. Namun Jati tidak pernah kembali ke rumahnya. Di pagi yang sama, Jati terbangun di pinggir jalan raya, beberapa kilometer dari desa. Bajunya kotor oleh tanah kering, tangannya gemetar, kepalanya berat seperti habis dipukul dari dalam. Ia hidup, ia sadar, tapi ia tidak sendiri. Setiap kali ia melangkah, bayangan di aspal bergerak terlambat setengah detik. Saat ia berhenti, nafas dingin menyentuh tengkuknya. Dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah tanpa wajah itu berdiri terlalu dekat. Aku ikut. Bisikan itu tidak pernah pergi.
Jati naik bus pertama menuju kota. Sepanjang perjalanan, penumpang lain tertidur pulas, kecuali seorang kiai sepuh yang duduk 2 bangku di depannya. Jubahnya putih kusam, sorban melilit kepala yang penuh keriput. Sejak awal, mata tua itu tidak pernah lepas dari pantulan Jati di kaca jendela. Saat bus berhenti di sebuah musola kecil, kiai itu berdiri dan menahan lengan Jati. "Kamu tidak boleh melanjutkan perjalanan ini," katanya pelan tapi tegas. "Ada yang menumpang di belakangmu." Jati mengisak, lututnya lemas. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, ada orang yang mengatakannya dengan jujur. Di musola itu, kiai membacakan doa panjang. Tangannya diletakkan di punggung Jati. Tubuh Jati panas lalu dingin. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam meronta, seperti ditarik paksa dari bahunya. Teriakan tanpa suara memenuhi kepala Jati. Setelah lama, kiai itu menarik nafas panjang. "Aku tidak bisa mengusirnya sepenuhnya, karena kamu sudah menjawab, sudah menoleh." Jati menatapnya putus asa. "Jadi, saya bagaimana, Kiai?" Kiai itu menepuk bahunya pelan. "Aku hanya bisa membuatnya tidak berani menampakkan diri. Selama kamu hidup dengan doa, dia hanya jadi bayangan." Bus kembali melaju. Kota semakin dekat. Jati selamat, desa pun selamat. Namun kadang, saat lampu kamar kos dimatikan, Jati masih mendengar nafas berat dari sudut ruangan. Tidak meminta masuk, tidak memanggil. Hanya memastikan satu hal, ia belum benar-benar pulang sendirian. Kota menyambut Jati dengan bising yang menenangkan. Klakson, langkah kaki, suara pedagang, semua terasa hidup. Terlalu hidup. Seolah ingin meyakinkan bahwa ia sudah benar-benar meninggalkan desa itu beserta kegelapannya. Hari-hari berlalu, minggu berganti. Dan untuk sementara, Jati percaya semuanya telah berakhir. Sampai suatu malam saat ia pulang larut dan berdiri di depan pintu kamar kosnya. Pintu itu tidak terkunci, padahal ia yakin telah menguncinya 2 kali. Udara di dalam kamar dingin, lampu mati, dan di lantai, tepat di depan cermin, ada jejak tanah kering, 1 pasang. Berhenti tepat di belakang tempat ia biasa berdiri. Jati menelan ludah, dadanya berdebar keras. Perlahan, cermin itu mengembun, dan di balik pantulannya muncul bayangan tanpa wajah. Namun sebelum bayangan itu benar-benar membentuk diri, terdengar suara lain, tenang, berat, dan familiar. "Hasbi Allahu la ilaha illa huwa." Suara itu datang dari belakang Jati. Ia berbalik dan mendapati kiai sepuh itu berdiri di lorong kos. Tongkatnya menejak lantai. Wajahnya tenang, matanya tajam menembus bayangan di cermin. "Kamu dijaga," kata sang kiai. "Bukan karena dia pergi, tapi karena ada yang berdiri di antara kalian." Bayangan di cermin menghitam, mengecil, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Kiai itu tersenyum tipis. "Selama kamu ingat Allah, selama lisannya hidup, yang penasaran tidak akan berani menampakkan diri." Sejak malam itu, Jati tidak pernah lagi melihat bayangan itu. Tapi ia tahu, ia tidak lupa. Karena yang menyelamatkannya bukan kekuatan, melainkan penjagaan. Sholawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, dijauhkan dari gangguan yang terlihat maupun tidak terlihat, diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan hati, serta dijaga langkah kita kemanapun kita pergi. Allahumma hfadna fi anfusina wa ahlina wa auladina wa afina fid dunya wal akhirah. Amin. Jika kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa dukung dengan like, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu. Ceritakan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat bulu kudukmu berdiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jaga dirimu, jaga imanmu, dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Titik Api.